Setiap hari saat pria itu bersiap pergi ke kantor, Hachi dikurung di dalam rumah. Hachi ingin tetap bersama majikannya, jadi ia dengan cepat menggali lubang di tanah, lalu melarikan diri dari rumah. Pada saat yang sama, pria itu sudah naik kereta dan melihat Hachi dari peron. Ia tidak percaya dengan matanya karena belum pernah membawa Hachi ke stasiun. Takut ketinggalan kereta, pria itu menyuruh Hachi pulang, tetapi Hachi tidak bergerak sehingga pria itu terpaksa melewatkan keretanya. Keesokan paginya ketika pria itu bersiap bekerja lagi, Hachi kembali mengikutinya. Pria itu tidak ingin Hachi ikut, tetapi Hachi menatapnya dengan sedih dan akhirnya pria itu mengalah. Sejak hari itu mereka pergi bersama ke stasiun setiap hari. Setelah sampai, Hachi diam-diam pulang. Lalu setiap sore tepat pukul 5, ia kembali ke stasiun untuk menunggu majikannya. Entah panas, dingin, hujan, atau terik matahari, Hachi selalu menunggu di luar stasiun. Suatu hari perilakunya aneh. Ia menggonggong dan mundur seolah ingin menghentikan majikannya pergi. Pria itu tidak mengerti dan tetap berangkat. Sebelum sampai gerbang stasiun, Hachi datang lagi dan berputar-putar di satu tempat, seperti mencoba mencegahnya. Tetapi pria itu tetap naik kereta, yang ternyata menjadi perjalanan terakhirnya. Hachi melihatnya pergi dengan wajah penuh cemas, seperti merasakan sesuatu yang buruk. Tak lama kemudian, pria itu tiba-tiba jatuh dan tidak pernah bangun lagi. Sore pukul 5.00, banyak orang keluar dari stasiun, tetapi majikannya tidak datang. Hachi menunggu sampai larut malam, namun tetap tidak kembali. Itu pertama kalinya ia tidak melihat majikannya. Beberapa saat kemudian menantunya, Mike, datang dan membawa Hachi pulang. Hachi tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ia merasakan kesedihan dan keheningan di rumah. Keesokan harinya keluarga mengadakan pemakaman. Semua teman dan kerabat datang. Hanya Hachi yang tidak karena ia kembali ke stasiun pukul 5.00 dan duduk di taman bunga, menatap setiap wajah mencari majikannya, tetapi tidak menemukannya. Malam pun tiba namun ia tidak pergi. Seorang petugas kereta mencoba mengusirnya, tetapi Hachi tetap diam di tempat. Beberapa waktu kemudian, istri pria itu pergi karena sedih dan Hachi tinggal bersama putrinya. Tetapi di sana ia hanya berbaring diam, seolah tak ada lagi yang menyenangkan baginya. Suatu hari ketika Mike pulang, Hachi tiba-tiba berlari keluar. Mike memanggil berkali-kali, tetapi Hachi tidak menoleh. Tak lama kemudian, ia kembali terlihat di stasiun, duduk di taman bunga dan menatap gerbang stasiun. Semua orang heran. Mike membawanya pulang lagi, tetapi Hachi tetap diam dan murung setiap hari. Wanita itu mencoba menenangkannya dengan lembut. Tiba-tiba terdengar peluit kereta. Hachi langsung berlari ke pagar dengan mata penuh harapan. Wanita itu mengerti dan tidak menahannya. Hachi mencium tangannya seperti mengucapkan selamat tinggal lalu berlari cepat. Ia kembali ke stasiun dan sejak hari itu setiap hari duduk di taman bunga sampai larut malam menunggu majikannya, tidur di dekat rel, tetapi matanya tetap tertuju ke gerbang. Selama 10 tahun, Hachi terus menunggu dan menunjukkan arti cinta sejati serta kesetiaan. Suatu hari pada peringatan 10 tahun kematian suaminya, istri pria itu datang ke stasiun dan apa yang dilihatnya membuat matanya berkaca-kaca. Seekor anjing tua dengan bulu kusut berjalan perlahan menuju stasiun, menaiki tangga dengan kaki lelah, lalu berbalik dan duduk menghadap gerbang stasiun.